Iya, jadi kesempatan ini kita akan berbicara, kita belajar tentang iya, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kemarin ya, hari Jumat kita sudah berbicara tentang siapa sih Yesus Kristus. Nah, itu. Saya berharap kalian sudah memahami siapa sih Yesus Kristus itu. Saya tidak akan ulang, tapi ini khusus kita akan memahami tentang wafatnya dan kebangkitannya. Jadi kalau kalian sudah membaca tugas yang saya berikan itu, membaca Injil sinoptik, kalian sudah bisa mengerti, kalian sudah bisa memahami bahwa Yesus wafat itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesaya sudah menubuatkan, Maleakhi sudah menubuatkan. Jadi nabi-nabi yang ada itu sudah menubuatkan tentang wafat Yesus Kristus dan juga kebangkitannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berkata-kata atau berbicara atau mempelajari tentang Yesus Kristus yang wafat, mari kita lihat. Buka Alkitab kita. Saya harap kita sudah buka. Alkitab Injil Lukas. Silakan buka Injil Lukas di pasal 23. Itu kalau di pasal 23 sudah mulai berbicara tentang Yesus di hadapan Pilatus, Yesus di hadapan Herodes, Yesus kembali di hadapan Pilatus, kemudian Yesus dibawa untuk disalibkan, Yesus disalibkan. Baca di Yesus mati. Silakan baca. Kustos baca. Yesus mati. Ini saja khusus. Ya, tanpa meninggalkan ayat sebelum dan sesudahnya. Nyaring ya, bukan judul itu. Masker kan sudah level 1 toh. Nyaring sesuai intonasi dan tanda baca yang ada. Pak Pendeta kan suka contoh-contoh kalau mau baca Alkitab toh. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Iya, terima kasih. Jadi Ariel tadi sudah baca ya tentang wafat Yesus Kristus. Jadi dikala kita memperhatikan bagian ini, kita memahami bahwa apa yang terjadi memang itu sudah digariskan. Yesus sudah digariskan seperti itu. Walaupun sebagian dari para pemimpin Yahudi ya, katakanlah dia ahli Taurat, dia tidak terima ini dengan Yesus yang disebut dengan apa yang kemarin saya jelaskan. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Dia yang diurapi sebagai raja, dia yang diurapi sebagai nabi, nah itu. Imam, dia itu yang diurapi oleh Allah. Karena itu ketika Yesus wafat, ketika Yesus mati, mereka sepertinya kecewa dengan situasi seperti itu. Karena mereka tidak mau melihat rajanya itu mati konyol. Mati konyol, yaitu disalibkan, ya,
dihina, diludahi. Tapi Yesus menerima semua itu dengan ikhlas, dengan tulus. Karena memang itulah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan, yang sudah digariskan untuk dia terima. Makanya kalau kita memperhatikan di sini, ketika Yesus dia mengucapkan kalimat, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Jadi ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Siapa yang ingat itu? Ini perkataan yang ke-7, yang terakhir. Tidak lulus sekolah minggu ini. Nanti perhatikan itu ya. Terus. Terus. Aku haus dalam tanganku serahkan nyawaku. Itu terakhir itu sudah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mengembuskan. Oh, ibu. Nah, ibu. Ibu-ibu. Ibu inilah. Anakku inilah. Jadi itu ada 7 perkataan Yesus, sehingga ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Berapa skala Richter tidak disebutkan di situ. Bisa saja seperti waktu kita orang tanggal 28 September berapa tahun lalu? 3 tahun lalu. Nah, tapi tidak dijelaskan di situ berapa skala Richter, sehingga kabin bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu pertanda bahwa hubungan kita manusia dengan Allah tidak ada lagi tapal batasnya. Jadi siapapun bisa datang menghadap hadirat Allah. Ya tidak perlu condongkanlah, arahkanlah apa itu, kerabat raja. Biasakan itu ada. Tapi Yesus sudah mengubah semuanya itu, tidak perlu lagi kiblat. Dalam roh dan kebenaran. Itu. Jadi kiblat itu ya tidak perlu lagi dalam kehidupan kita. Kita condongkan kerabat raja arah kita, tidak perlu. Karena Yesus yang sudah merombak semuanya itu, diharapkan manusia apapun sukunya, ya bangsanya, dia bisa datang kepada Allah. Dia perlu pergi ke mana? Nah, itu perlu. Di rumah saja Tuhan tahu bahwa kalau kalian berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah, maka Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau berdoa. Tidak perlu lagi harus ke sana. Dia harus mencontohkan apa yang kita. Baik, itu tentang. Nah, memang saya punya metode begitu supaya tidak mengantuk, ya. Apalagi jam-jam begini, saya lihat sudah mulai sayu-sayu. Jadi kita melihat di sini ketika terjadi sesuatu yang di luar nalar mereka berkata apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi Yesus memang orang yang benar. Dia tidak berdosa seperti kita orang ini banyak dosa. Tetapi Yesus benar. Walaupun dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Karena Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Possible, impossible. Ngerti itu? Kalau saya katakan itu sudah ngerti. Kalau tidak mengerti buka kamus. Possible, impossible. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu kita memperhatikan di sini bahwa sesungguhnya, nah orang-orang yang menyadari bahwa ketika Yesus
wafat dan memang terjadi hal di luar nalar mereka, mereka lalu menyesali, kenapa saya harus bertindak seperti ini terhadap orang benar ini. Ya, orang ini jangan lagi seperti itu. Ya kan? Mau salibkan Yesus 2 kali, apalagi mau jual Yesus